Halo Iya, Mbak Aida, selamat sore. Iya, selamat malam. Ini suara selamat saya malam terdengar Mas jelas. Rudi. Iya, sudah Alhamdulillah sehat ini. dengar. Iya, Oke. Kayaknya kita mulai saja Mbak ya. iya silakan Mas Rudi. Oke. Halo teman-teman semua, selamat malam, selamat datang di live Instagram Let's Talk yang edisi ke-84. Perkenalkan, saya Ruli, relawan Let's Talk yang hari ini akan menjadi host untuk diskusi bareng sama Mbak Aida. Sangat senang dan bangga sekali bisa menyapa teman-teman semua dalam peringatan yang sangat penting pada hari ini, yaitu Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional 2025. Betul. Malam ini kita akan mengangkat tema merayakan perjuangan panjang hak-hak pekerja rumah tangga Indonesia. Nah, acara ini adalah bentuk dukungan kita untuk perjuangan yang sudah lebih dari 20 tahun dilakukan demi pengakuan, perlindungan dan keadilan bagi para pekerja rumah tangga di Indonesia kayak gitu. Malam ini kita sangat beruntung teman-teman karena telah hadir bersama kita sosok yang luar biasa, pejuang hak perempuan dan PRT. Ada Mbak Aida Milasari, beliau adalah Direktur Rumpun Rumah Perempuan yang fokus di isu pemberdayaan pekerja migran dan pekerja rumah tangga dan perempuan di akar rumput kayak gitu. Halo Mbak Aida, gimana kabarnya Mbak? Iya, baik. Selamat malam Mas Rudi. Oke, terima Iya, kasih Mbak semoga Aida ya sehat Mas sudah Rudi. meluangkan waktu untuk berdiskusi, berbincang bareng seputar pekerja rumah tangga ini ya. Nah, Iya, Mas. teman-teman, tahukah bahwa di balik aktivitas rumah tangga kita sehari-hari itu ada tangan-tangan pekerja rumah tangga yang menopang dan yang kerap luput dari perhatian dan penghargaan kayak gitu. Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional yang diperingati setiap tanggal 16 Juni adalah momen penting untuk mengingat dan menghormati kontribusi yang luar biasa dari pekerja rumah tangga yang selama ini bekerja tanpa kepastian hukum, tanpa jaminan sosial dan kerap dalam kondisi yang rentan kayak gitu. Sudah lebih dari 20 tahun advokasi terhadap RUU perlindungan PRT ini diperjuangkan namun belum juga disahkan kayak gitu. Tapi malam ini kita tidak hanya berbincang tentang yang belum tercapai, kita juga akan merayakan pencapaian perubahan dan ketangguhan para PRT ini dalam memperjuangkan hak-haknya kayak gitu ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi, mungkin Kak Aida bisa memperkenalkan diri kayak gitu dan siapa sih Rumah Gema Perempuan kayak gitu, terus bisa cerita bagaimana lembaga ini berdiri, visi misinya apa dan tujuan utama yang dilakukan dalam melakukan advokasi ke PRT. Monggo Kak Aida. Iya, terima kasih. Selamat malam Mas Rudi dan selamat malam kawan-kawan yang saat ini mengikuti IG Live Let's Talk. Semoga dalam keadaan sehat. Pertanyaan pertama itu tentang Rumpun Gema Perempuan ya. Ini kan dibangun pada tanggal 12 Agustus tahun 2000 dan kami bersama dengan kawan-kawan yang pada waktu itu berada di Jakarta untuk meneruskan perjuangan ketika kami berada di Jogja. Jadi ketika kami kuliah bersama dan sudah mendirikan juga Rumpun Cutnyadin, lalu kami mendirikan di Jakarta Rumpun Gema Perempuan. Visi misinya itu tetap yaitu memberikan mengadvokasi perlindungan kepada para pekerja rumah tangga dengan payung hukum, ada pengakuan mereka sebagai pekerja tidak lagi disebut dengan pembantu tetapi adalah pekerja rumah tangga. Nah, misinya melakukan banyak kegiatan ya, ada pendampingan, pengorganisasian, jika ada yang mengalami kasus, kita mediasi, kita datang ke para majikan untuk diselesaikan gitu. Kemudian juga ada pendampingan hukum jika ada kasus yang perlu diselesaikan, kita rujuk, kita refer ke lembaga-lembaga yang melayani kasus-kasus yang menimpa para perempuan termasuk korban PRT, korban-korban yang terjadi pada kaum-kaum PRT.
juga ada pelatihan, lalu ada berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kawan-kawan, yaitu melakukan kegiatan berorganisasi bersama atau berserikat. Nah, di situ kita juga mempunyai forum komunikasi antar komunitas, karena tidak hanya satu komunitas, tapi kita punya komunitas Pasar Minggu di Condet, kemudian di Tangerang Selatan. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Rudi. Oke, menarik sekali ya tadi yang disampaikan sama Kak Aida, bahwa ternyata gerakan ini itu ya sudah lama, mulai tahun 2000 waktu itu untuk perjuangan ini. Memang ini menjadi jalan panjang kayak gitu ya. Tapi ada satu pertanyaan saya ketika kita menyebut pekerja rumah tangga ya. Masyarakat awam itu sering sekali bilang itu pembantu atau ini ya apa lah pekerja ini pembantu rumah tangga kayak gitu, dan kita berusaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini itu bukan pembantu tapi pekerja kayak gitu. Nah, apa sih implikasinya Mbak ketika kita itu memberikan sebutan sebagai pekerja rumah tangga kayak gitu? Ya, karena kalau disebut pembantu kan mereka hanya bantu-bantu, bukan pekerja gitu ya, yang disuruh membantu dan dikasih gaji sesuai dengan kemampuan majikan atau kemauan majikan membayar gitu. Orang kamu bantu, kamu gak kerja di sini. Karena itu pada tahun 1990-an ketika kami semua mengadvokasi isu dari pembantu ke pekerja, atau kita bilang mereka adalah pekerja bukan pembantu, itu juga sebenarnya untuk pengakuan bahwa mereka adalah pekerja dengan hak-hak dia seperti pekerja yang lain, sama seperti pekerja pabrik, pekerja kantoran. Jadi kan sebut pekerja adalah adanya perintah atau order ya, kemudian adanya pekerjaan yang dilakukan. Orang yang melakukan pekerjaan atas perintah itu, kemudian adanya gaji. Mereka kan memenuhi semua ketiga unsur itu. Sehingga sudah sampai mereka disebut pekerja dan harus diakui menjadi satu perlindungan dari pekerjaan formal ya, bukan pekerja informal lagi yang tidak teratur, tapi sudah ada aturan di dalam itu, aturan hukum, perlindungan dan sebagainya. Ya Mas. Oke, jadi ketika kita menyebutkan sebagai pekerja, maka di situ melekat hak-haknya ya, kayak gitu, sebagai orang yang memang di situ ya, ini tidak boleh dipisahkan dengan yang lain kayak gitu. Toh kita juga melakukan pekerjaan kita kayak gitu, kan sekedar membantu kayak gitu ya. Dan menarik sekali tadi, ternyata perjuangannya kan lebih lama lagi ya, tadi disebutkan tahun 90 Mbak ya. Iya. 90. Nah, seperti apa sih sejarah pengorganisasian PRT di Indonesia kayak gitu dari dulu, terus mengapa organisasi khusus PRT ini menjadi sangat penting? Dan kalau dari pengamatan Mbak Aida untuk saat ini, itu bagaimana sih posisi dari teman-teman organisasi ini ketika melakukan perjuangan terhadap hak-hak dari PRT ini, Mbak? Ya, awalnya kami mengorganisasi PRT itu ketika kita mahasiswa semuanya melakukan penelitian di Gunung Kidul, kemudian kita lakukan advokasi kasus-kasusnya, lalu ada pelatihan ya. Setelah penelitian kita melakukan advokasi, kemudian melakukan pelatihan sebelum mereka kerja ke berbagai tempat. Kemudian pada waktu itu dimulai dari adanya kasus ya yang dialami oleh Suningsih di Surabaya. Itu kasus kekerasan yang PRT-nya ditembak sampai kakinya mengalami kelumpuhan. Nah, sampai sekarang Suningsih masih ada, itu di rumah panti di Malang ya, Jawa Timur. Kawan-kawan juga beberapa kali menengok kawan-kawan yang berada di perkumpulan rumpun dan rumpun Cutnyadin, menengok ke Suningsih. Kemudian kita melakukan pengorganisasian dimulai dari di Cutnyadin ya, waktu itu dipelopori oleh Mbak Tita, Mbak Neni, untuk mengorganisir kawan-kawan melalui kegiatan-kegiatan, misalnya dulu pengajian, arisan,
kemudian diorganisir melalui satu organisasi yang disebut dengan Oprata atau organisasi pekerja rumah tangga. Kemudian di Jakarta juga dilakukan yang sama, di tempat lain juga begitu, dan sampai sekarang sudah 7 provinsi yang memiliki organisasi atau serikat pekerja rumah tangga. Ini penting banget ya, supaya mereka tahu haknya untuk berserikat, berkumpul, bersolidaritas, dan belajar bersama, berkomunikasi, sharing kasus bersama. Jadi itu yang di dimulai pada saat PRT berkumpul, dan mereka menyadari penting sekali buat mereka untuk menyatukan diri dalam wadah organisasi. Nah, para serikat ini kemudian bersatu dalam federasi, ya, nanti akan dibuat federasi menjadi satu federasi nasional ya di PRT Nasional Indonesia. Itu Mas Luis. Oke Mbak, tadi kan Mbak Ida mengatakan ya bahwa itu mulai dari penelitian terlebih dahulu kayak gitu, terus setelah itu ada pelatihan dan advokasi kasus dan sebagainya. Terkait dengan ini Mbak lah mungkin kan ketika orang ini ya bekerja ya PRT kayak gitu kan mereka itu jarang sekali melakukan pengorganisasian diri kayak gitu kan. Nah, ketika teman-teman dari ini rumpun gema perempuan ini itu melakukan ini kayak pengorganisasian kayak gitu. Itu seperti apa sih tantangannya Mbak? Karena kan ini merubah pola pikir ya. Bahwa ini kita harus bersatu untuk melakukan perjuangan terhadap hak-hak kita kayak gitu. Iya, mereka kemudian menyadari kalau ini adalah hal yang penting, karena sebenarnya pada awalnya sangat sulit untuk mengumpulkan mereka. Mereka merasa, oh untuk apa organisasi, nggak penting gitu. Karena mereka sudah bisa, oh ya aku udah cukup, kerjaku udah baik, tidak ada kekerasan, tidak ada masalah, gajiku besar. Itu kan pada beberapa kawan yang sudah bekerja di tempat yang matang, jadi yang mereka dapat gaji ya, dan tidak ada masalah menurut mereka. Tetapi tentu saja tidak hanya sekedar itu, karena untuk melakukan solidaritas, tahu situasi teman-teman PRT, dan mereka tidak hanya berhenti pada situasi saat mereka ini seperti ini, karena banyak masalah yang mereka hadapi sebenarnya di tempat kerja. Misalkan, kalau Lebaran dia dapat THR, kalau aku enggak gitu. Kenapa setelah aku bekerja 1 tahun gajiku nggak pernah naik? Kalau aku sakit, kalau aku suruh istirahat, ngobatin diri sendiri, nggak ada bantuan dari majikan, nggak ada jaminan kesehatan dan sebagainya. Jadi hal-hal pertanyaan-pertanyaan sering ini yang selama ini muncul, dan mereka kemudian berpikir, mengapa aku tidak bisa memperoleh hak-hak seperti itu? Karena mereka sendiri tidak bisa berkomunikasi, bernegosiasi dengan majikan, tidak tahu bagaimana caranya, menerima saja. Misalkan janji majikan terhadap PRT, gajinya 2 juta. Ternyata di perjalanan dia digaji 1 juta dengan alasan, oh aku gaji orang lain lagi, 1 lagi gitu. Jadi ada 2 yang aku gaji. Jadi ya ditaruh 2 juta itu, 1 juta, itu bargain posisinya sangat rendah. Dia dipaksa untuk menerima keadaan seperti itu. Tapi ketika dia sudah bisa berorganisasi, dia pasti punya kesadaran kritis ya, untuk mengatakan, oh saya nggak bisa Bu, karena kan awalnya Ibu mengatakan itu gaji saya 2 juta, kalau nggak bisa ya sudah, saya sudah terima kasih, saya udah nggak bisa di sini lagi, saya harus cari pekerjaan yang lain. Jadi ini confidence gitu ya, mereka kawan-kawan PRT yang sudah berorganisasi ini percaya diri mereka. Ya udah, kalau memang nggak bisa di sini, saya cari yang lain, saya keluar aja kalau ada. Tapi kan bagi PRT yang lain yang tidak berorganisasi, mereka takut untuk bicara, takut mereka. Mohon maaf. Iya, memang kita juga banyak sekali melihat ya ketika mereka ingin memperjuangkan hak-haknya, kadang mereka juga akan takut bayang-bayang akan PHK karena dalam posisi yang tidak setara relasinya kayak gitu, bahwa
majikan sudah melihat bahwa kamu sudah digaji, kamu harus nurut sama saya dan sebagainya kayak gitu. Padahal di situ juga mereka bekerja, mereka punya hak dan sebagainya. Nah ini kan menumbuhkan rasa percaya diri, ini kan menjadi tantangan yang luar biasa ya bagi teman-teman kayak gitu dalam memperjuangkan hak PRT ini. Betul Mas Ruli, iya. Jadi itu prosesnya lama banget. Jadi nggak cuma setahun 2 tahun, tapi dia butuh waktu bertahun-tahun, kesadaran tumbuh. Kemudian bagaimana organisasi juga bisa membuat mereka sadar bahwa oh ternyata bukan aku saja yang mengalami hal seperti itu, kawan-kawanku juga dengan dimensi yang lain, dengan pelanggaran hak yang lain dan sebagainya. Jadi mereka bisa mengadvokasi kawan-kawannya, kemudian memberikan saran-saran, lalu memberikan banyak hal yang bisa mereka bisa berani untuk bersikap, bertindak, dan bicara kepada majikannya dan bernegosiasi. Dan mereka juga ketika di komunitas atau di masyarakat, mereka bisa juga mengikuti rapat-rapat di ibu-ibu di PKK. Itu beberapa kawan yang di Depok sini, di kawan-kawan yang bekerja di Depok, mereka terlibat dalam kegiatan PKK, kegiatan arisan, pengajian, dan mereka merasa oh ya saya sama, meskipun saya PRT tetap dianggap sama, menjadi bagian juga dalam masyarakat, tidak menjadi warga negara kelas 2 dan sebagainya. Dia menambahkan kepercayaan diri seperti itu. Oke Mbak, ini kalau terkait dengan RUU PPRT yang sedang diperjuangkan kayak gitu ya. Walaupun ini belum disahkan, tapi pasti di situ ada kemenangan-kemenangan yang menjadi kayak bahan bakar atau semangat kita dalam memperjuangkan kayak gitu. Mungkin bisa disampaikan Mbak, kira-kira apa saja sih capaian penting dalam proses panjang ini kayak gitu? Iya, jadi ini adalah proses yang 20 tahun ya. Ketika dimasukkan tuh di tahun 2004, sekarang kan udah 2000, sekarang kan udah 2025 tuh, mungkin udah lebih dari 20 tahun. Jadi bisa 24 tahun ya malah ya. 21 tahun. Itu jalan panjang ini sangat berliku-liku dan sangat sulit gitu buat para PRT untuk memperjuangkan haknya atas perlindungan. Tapi tetap ada usaha-usaha untuk menerobos, kemudian ada keberanian dari kawan-kawan untuk melanjutkan ya. Jadi meskipun RUU ini masih melalui jalan yang sulit, yang berkerikil, terjal dan sebagainya, tapi kawan-kawan PRT tidak menyerah. Jadi ada yang tiap hari demo di depan DPR, mogok makan, puasa, dan aksi solidaritas di banyak kota. Ini juga dengan banyak ya, ada yang tulisan, ada yang bersolidaritas, membuat gerakan-gerakan di tingkat komunitas, kemudian di tingkat masyarakat dan di tingkat publik ya, bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk memperjuangkan perlunya undang-undang perlindungan untuk PRT. Kalau tanpa undang-undang maka pelaku kekerasan itu tidak ada yang bisa membuat mereka takut ya. Jadi tetap aja kekerasan terus terjadi, pelanggaran hak dan sebagainya, sampai ada yang meninggal, kemudian ada yang babak belur, ada yang hampir ya dalam kondisi sekarat dan sebagainya. Penyiksaannya itu hampir menurut akal sehat kita itu hampir nggak bisa dipercaya kalau dia mengalami hal seperti itu. Ada yang serangan seksual, ada yang hampir mengalami perkosaan gitu ya, ada yang dituduh berselingkuh padahal tidak, dia diancam dan harus mengakui, dan setelah mengakui dia dipukuli dalam keadaan dia tidak bisa apa-apa. Saya terpaksa harus mengakui setelah saya diancam, padahal dia tidak melakukan gitu. Ya, disitulah posisi rentan kawan-kawan PRT ini. Pada sesuatu yang mereka tidak lakukan, sesuatu yang tidak mereka alami,
tapi mereka dituduh, disiksa, dan dianiaya. Bahkan penyiksaan itu ada yang rombongan, jadi sekeluarga tuh menyiksa. Bahkan ada juga kasus yang mereka disiksa, kawan PRT ini disiksa oleh seluruh PRT yang ada di rumah tangga itu. PRT-nya itu ada 9. Jadi 9 orang itu menyiksa satu korban ini. Bisa dibayangkan. Keadaannya seperti itu karena memang tidak ada jaminan untuk jaminan keselamatan buat mereka selama undang-undang ini tidak ada. Jadi majikan nggak ada takutnya. Itu yang terjadi sebenarnya. Iya, melihat dari beberapa refleksi kasus yang terjadi, Mbak, ya, mungkin karena mereka juga sebenarnya tidak tahu harus mengadu kemana juga kayak gitu ya, kalau misalkan mereka tidak gabung ke serikat atau ke jaringan atau ke organisasi kayak gitu ya, karena mungkin saja ketika mereka diancam dan sebagainya, dia merasa sendiri dan dia tidak tahu harus ngapain kayak gitu kan, sehingga ini menjadi sangat penting ketika hadirnya organisasi-organisasi untuk memperjuangkan hak dari PRT ini. Dan posisi rentan ini kan direproduksi terus kayak gitu loh. Jadi selama tidak ada aturan hukum yang jelas untuk hak-hak, menjamin hak-haknya dari teman-teman PRT, ya ini menjadi catatan suram juga bagi Indonesia kayak gitu. Sehingga ini harus tetap segera disahkan untuk memberikan hak-hak dan jaminan pada teman-teman PRT ini. Nah, terkait ini Mbak, ketika teman-teman PRT ini sudah mulai berserikat kayak gitu, di situ sudah mulai berdiskusi, mereka juga mendapatkan banyak pengetahuan dari teman-teman kayak gitu, termasuk mungkin kalau misalkan terjadi permasalahan, dia tahu harus ngapain kayak gitu. Nah, ini kan mungkin sudah mulai bergeser ya, yang tadinya dia hanya takut dan sebagainya, sekarang sudah mulai nih kayak keterlibatan dari teman-teman PRT kayak gitu. Nah, sampai saat ini mungkin Mbak Aidil bisa cerita ya, seperti apa sih perubahan terkait dengan keterlibatan teman-teman PRT ini dalam mengadvokasi kayak gitu, mengambil peran langsung kayak gitu. Dari beberapa dari beberapa aksi itu saya juga melihat banyak juga, bukan hanya aktivis tapi teman-teman PRT juga hadir di situ menyuarakan hak-haknya mereka kayak gitu. Ya justru sekarang aksi-aksi itu dilakukan oleh kawan-kawan PRT sendiri. Jadi kami hanya merupakan support aja, membantu mereka karena secara dominan mereka yang menyuarakan haknya dan mereka yang bicara ke parlemen, ke DPR. Jadi kami tidak langsung mewakili mereka yang menyampaikan apa yang terjadi karena sifatnya kan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami itu didengar langsung oleh para pembuat kebijakan, pemerintah, kemudian juga DPR. Kemudian mereka tahu bahwa ini kejadian yang benar-benar dialami oleh mereka, yang disampaikan dengan kesaksian, testimoni, dengan kasus-kasus yang nyata dan jelas-jelas melanggar hak mereka, melanggar hak sebagai pekerja, melanggar hak sebagai perempuan, juga sebagai warga negara. Kadang-kadang mereka nggak boleh libur ketika ada waktu untuk pemilihan pilkada atau pemilihan umum ya, pemilihan presiden, anggota DPR ya, hak-hak politiknya juga nggak diberikan, juga hak-hak sipil termasuk mereka mau berorganisasi juga nggak boleh. Itu tetap banyak tantangannya, Mas Rudi. Jadi ada yang bilang, untuk apa kamu berorganisasi? Emangnya kamu anggota DPR gitu ya? Majikan ngomongnya gitu. Untuk apa kamu kok rapat terus seperti orang penting aja, seperti orang pintar aja? Ya kan mereka masih dianggap sebagai orang yang masih dianggap belum bisa gitu untuk berorganisasi, untuk bernegosiasi. Padahal nyatanya mereka udah sampai berani menyuarakan apa yang dialami oleh mereka itu ke organisasi-organisasi internasional, ke PBB, ke SIDO, kemudian ke ILO, forum-forum ILO, forum-forum federasi PRT internasional dan sebagainya. Jadi bukan hanya tingkat lokal dan nasional, tapi mereka bahkan sudah menyuarakan hal-hal seperti ini di berbagai level. Sehingga menurut saya
apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan PRT udah pada level yang maksimal, yang diharapkan waktu 21 tahun ini udah, menurut saya udah terlalu lama, terlalu panjang waktu mereka menunggu, dan harusnya tidak boleh lagi di PHP. Nah ini kan ada sinyal baik ya, sinyal baik dari pemerintah, dari presiden, bahwa akan ada undang-undang PRT dalam waktu 3 bulan, dan sekarang ini ada proses legislasinya sudah mulai jalan. Nah, diharapkan prosesnya bisa dipercepat gitu, karena kita tidak bisa menunggu lama, dan dalam waktu 3 bulan atau sebelum akhir tahun ini undang-undang itu sudah ada. Iya Mas, gitu. Oke, terima kasih Mbak Aida. Oke, mungkin aku mau menyapa dulu ke teman-teman yang sudah hadir di live ya. Jadi silahkan teman-teman bisa menuliskan pertanyaan seputar Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional ini. Nanti kita akan mendiskusikan bareng kayak gitu. Ini masih kita masih punya banyak waktu kayak gitu untuk mendiskusikan terkait dengan PRT ini. Mungkin nanti bisa teman-teman bisa silahkan langsung ngetik aja di situ ya. Ya, Mbak Aida, mungkin aku kembali ke Mbak Aida ya. Ini Mbak, terkait dengan yang tadi disampaikan sama Mbak Aida bahwa ternyata sekarang teman-teman PRT ini sudah mulai nih masuk di ranah publik kayak gitu ya. Dia menyuarakan hak-haknya ke DPR, terus mungkin tadi disampaikan juga sampai ke PBB dan sebagainya itu. Terkait dengan ini kan merupakan proses panjang ya dari teman-teman PRT yang tadinya dia itu mungkin lebih ini ya cenderung kayak nggak ikutlah ini kegiatan apa ya dan sebagainya, dan teman-teman hadir untuk memberikan edukasi kayak gitu, dan di situ juga teman-teman mulai ada perubahan cara pola pikir dan bahkan ikut di jaringan, tahu kondisi dan tahu hak-haknya kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih dari misal bagaimana peran PRT ini sebagai kayak narasumber di forum-forum publik yang memperkuat posisi mereka kayak gitu, Mbak? Ya, sekarang mereka mengapa itu penting dilakukan kayak gitu? Iya, mereka kawan-kawan PRT ini udah sudah sangat fasih gitu untuk bicara di publik. Jadi ada yang bicara di forum-forum Komnas Perempuan, kemudian kita nanti hari Rabu juga akan melakukan dialog publik, dan di situ diberikan kesempatan kawan-kawan PRT untuk menyatakan ya, kemudian menyampaikan unek-uneknya masalah-masalah yang mereka hadapi, karena di sana ada anggota DPR, ada dari pemerintah, kemudian juga ada kawan-kawan juga dari Jalan PRT, dari Serikat PRT hadir, dan organisasi masyarakat sipil. Nah, mereka juga di berbagai forum itu sudah menjadi pembicara. Pada saat konferensi pers juga mereka ikut menjadi pembicara ya, menjadi pembicara utama, dan menegosiasikan apa yang mereka inginkan, menyatakan solidaritas kepada kawan-kawan PRT yang lain yang mengalami kekerasan, dan juga ikut dalam petisi untuk menginvestigasi kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh kawan-kawan PRT, yang karena kita tahu bahwa kekerasan ini tidak berhenti sampai saat ini, bahkan angkanya itu meningkat gitu, karena tidak ada ketakutan bagi para pengguna jasa itu untuk memperlakukan PRT gitu ya. Jadi mereka suka-suka saja ya melakukan memperlakukan PRT. Jadi ada yang menghina, merendahkan, kemudian bicara seenaknya, dan menuntut PRT untuk bekerja lebih dari jam yang sudah disepakatin. Dia harus pulang jam 5. Tapi ketika dia pamit, dia bilang, "Ibu jangan pulang dulu, beresin dulu di atas." Nah, sedangkan dia bilang, "Ini jam kerja saya sudah habis ya Bu." Buat PRT yang berani bicara, yang sudah punya kesadaran kritis dan berorganisasi, dia bisa bilang gitu, "Oh, ini sudah jam kerja saya sudah selesai, biar nanti dikerjakan besok saja. Kalau saya sudah ada di sini lagi, atau saya tidak bisa lagi karena saya harus pulang."
tapi majikan bisa dengan mudah menjawab, kamu kok udah pintar jawab ya, kamu harusnya nurut dong apa yang saya mau. Jadi masih sampai saat ini pemikiran para majikan itu sangat feodal. Disinilah pentingnya PRT itu untuk bersama-sama, dia bersolidaritas menyuarakan, karena kalau dia hanya sendirian dia akan kalah gitu dengan kekuasaan majikan. Tetapi jika itu dilakukan dalam organisasi, kemudian dinegosiasikan, dia bicara ke publik, ke banyak forum, menyatakan masalah-masalahnya, jadi itu akan lebih mudah untuk mereka, dan juga tidak hanya bersolidaritas terhadap kasus-kasus kawan-kawan PRT, tapi kawan-kawan PRT di organisasi itu juga ikut pada aksi-aksi buruh yang lain gitu, pada 1 Mei, pada aksi-aksi yang lain tuntutan para buruh, sehingga kawan-kawan buruh itu juga bersolidaritas terhadap situasi atau nasib kawan-kawan PRT. Itu ya Mas Lili. Oke, Mbak, menarik sekali ya tadi ya terkait dengan yang disampaikan sama Mbak Ida itu. Nah, kalau ini Mbak, ini kan tadi kan ini dari sisi PRT-nya ya, mereka sudah diberdayakan dari sisi pengetahuan, terus cara pandang dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan pemberi kerja atau majikannya sendiri? Kadang ketika kita melihat di berita kayak ini masih sangat miris ya, ketika ada beberapa kasus yang mengunci PRT-nya sampai berhari-hari tidak dikasih makan dan sebagainya. Padahal dari gerakan teman-teman sendiri sudah sangat masif dilakukan kayak gitu. Tapi terkait dengan terkait dengan pemberi kerja atau majikan ini, adakah langkah-langkah yang dilakukan kaitannya untuk awareness kayak gitu, kesadaran terkait dengan hak-hak PRT-nya sendiri? Iya, memang saat ini masih merupakan tantangan. Jadi sebagian dari kawan-kawan PRT itu tahu haknya, tapi sebagian besar lainnya kan tidak tahu. Misalkan mereka, ini ada kasus masih sampai sekarang terjadi juga. Ketika majikannya pergi dari pagi sampai sore, dia dikunci di luar. Alasannya supaya PRT tidak lari. Gitu. Ada juga yang dikunci di kamar oleh anak majikan, dari pagi sampai sore dikunci, tidak disediakan makan minum, karena anak majikannya mau main dan tidak mau terganggu dengan kehadiran PRT, dia bersama teman-temannya, dengan pasangannya gitu ya. Jadi waktu mau buang air kecil atau buang air besar nggak bisa. Itu sebenarnya kan penyiksaan juga secara fisik dan mental buat mereka, ketakutan. Bahkan ada yang dikunci berhari nggak boleh makan, sampai ada yang harus mengambil makanan dari kulkas karena tidak diberi makan. Nah, waktu mengambil makanan itu dihitung ya, jeruknya ada berapa, rotinya ada berapa, di kulkas itu majikannya tahu. Waktu hilang jeruk 1 atau kue 1, roti 1 hilang, itu dihitung, dan dia memarahi PRT ini, disiksa dan meninggal ya. Di kasus ada di Tangerang Selatan, kasus PRT meninggal karena dianggap dia mencuri, padahal dia tidak diberi makan. Ya untuk ketahanan hidupnya kan dia harus makan apa yang ada gitu. Nah karena itu dia disiksa beramai-ramai oleh anggota keluarga, majikan dan semuanya, itu sampai dia meninggal dan dikubur di belakang rumah majikannya. Nah waktu itu kalau nggak salah Mbak Ira masih ada bersama kami ya di rumah perempuan pada kasus itu yang kita advokasi bersama LBH Aptik, dan juga ada kasus di Pasar Minggu juga, PRT-nya menjadi korban pembunuhan dari perampokan yang terjadi di rumah itu, jadi meninggal. Dan juga orang di situ banyak kasus yang sampai saat ini masih terjadi dan mengenaskan, karena memang mereka tidak takut gitu. Mereka bisa berbuat apa saja dan bilang nggak apa sih, karena kamu kerja sama aku, kamu milikku, masih diperlakukan seperti budak. Jadi kan disebut dengan perbudakan zaman modern ketika mereka berlaku suka-suka, gaya memperlakukan dia secara suka-suka, sewenang-wenang gitu. Jadi bahkan
ada yang tiap hari itu makannya cuma mie instan satu, kemudian telur 1 butir diparok. Jadi setengah buat pagi, setengah untuk sore. Jadi atau terserah kamu mau makan ini buat siang atau malam gitu. Yang penting jatahmu 1 mie instan, 1 telur, silakan makan. Sehingga mereka banyak yang sakit. Ketika mereka sakit dipecat, nggak dapat pesangon, banyak juga yang nggak digaji. Jadi gaji yang ditahan itu alasannya nanti aja kalau kamu udah kerja 1 tahun di sini saya kasih gaji. Ada yang bilang gajimu udah dikasih ke orang tua di kampung, ternyata 9 tahun nggak digaji. Jadi dia menerima situasi itu karena dia percaya dengan apa yang disampaikan majikan, udah digaji, ternyata enggak. Jadi ada yang gaji dipotong, ada yang ketika sakit datang lagi pekerjaan udah diisi, ada yang karena sakit karena dia tertular COVID, karena dia berdekatan dia belanja diantar sopir, sopirnya sakit COVID duluan, dia terkena, dia harus istirahat, diistirahatkan sampai sembuh, begitu sembuh dia dipecat. Jadi untuk memperjuangkan gajinya juga dia harus dalam waktu yang lama. Jadi itu harus menyewa ya, jala PRT itu mendampingi dan memberi pendampingan hukum dengan ada bantuan dari pengacara. Jadi itu yang terjadi sampai saat ini, sangat miris sekali Mas. Iya Mbak, memang ini ya Pak, lah kalau misalkan lihat berita-berita kayak gitu memang kadang sangat miris melihat kondisi dari teman-teman PRT ini, sehingga ini menjadi satu hal yang harusnya dilihat oleh pemerintah bahwa mereka juga masyarakat Indonesia loh yang harus dilindungi dan negara memiliki kewajiban untuk itu kayak gitu, sehingga ini harus segera didorong, pemerintah harus segera mengesahkan agar hak-hak dari teman-teman PRT ini, baik hak jaminan sosialnya, jaminan kesehatannya, jaminan aman dari tindak kekerasan apapun kayak gitu. Karena kan ketika kita melihat sangat miris tadi yang disampaikan, ada yang 9 tahun tidak digaji lah, ada yang gajinya itu diberikan setelah 1 tahun dan sebagainya. Ini kan sangat miris sekali kayak gitu ya. Itu tidak banyak seperti perbudakan kayak gitu ya. Jadi tenaganya diperas begitu demi keuntungan dari si pemberi kerja kayak gitu. Nah, dalam konteks hari ini kan kayaknya para teman-teman pekerja ini kan sudah mulai melek atau sudah mulai sadar ya terkait dengan pentingnya sebuah pendidikan kayak gitu Mbak ya. Bahkan mungkin ada di beberapa tempat mereka ketika bekerja ya nyambi dengan kuliah kayak gitu, kuliah di universitas terbuka lah atau beberapa kelas yang memang itu support untuk teman-teman pekerja kayak gitu. Nah, terkait dengan fenomena tersebut Mbak, kira-kira apa sih dampak yang akan didapatkan kayak gitu ketika nanti teman-teman PRT ini mereka sudah memiliki pendidikan yang tinggi, otomatis dari sisi perspektif jaringan dan sebagainya kan akan berubah kayak gitu. Nah, berapa besarkah implikasinya terhadap perjuangan yang dilakukan untuk pemenuhan PRT ini, Mbak? Ya, tentu pendidikan itu akan meningkatkan daya tawar mereka, keterampilan, dan juga cara berkomunikasi ke publik, menambahkan keberanian, percaya diri buat mereka untuk bicara, untuk memperjuangkan, kemudian menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi PRT, yang dihadapi dirinya, dihadapi kawan-kawan di organisasinya, dihadapi oleh kawan-kawan PRT yang ada di Indonesia, bahkan yang PRT yang bekerja sebagai PRT migran di seluruh dunia. Jadi kita memang melihat bahwa mereka mengalami transformasi ya, keberanian setelah mereka mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikan tidak hanya yang sifatnya formal, Mas. Jadi informal juga,
pendidikan melalui sekolah PRT atau sekolah wawasan yang dilakukan. Kemudian juga ada di Yogyakarta, waktu itu ada sekolah PRT yang diinisiasi oleh Mbak Lita melalui Rumpun Cukyadim, sangat berhasil dengan berbagai macam program dan banyak sekali yang diluluskan dari sekolah itu, termasuk PRT saya yang saya kirim ke Yogyakarta pada waktu itu. Dan sekarang mantan PRT saya itu sekarang udah bekerja di orang Jepang ya. Jadi dia udah menceritakan bahwa majikan yang sekarang ini baik, sangat sayang sama dia, tidak memperlakukan dia seperti pembantu, tidak babu, tapi ini ada teman saya gitu. Jadi dikatakan seperti itu. Ayo silahkan kesini duduk bareng. Ketika mereka berkumpul bersama, ada reuni atau arisan, dia suruh duduk situ, suruh gabung, suruh mendengarkan, meskipun dia nggak ngerti itu bahasa Jepang gitu, tapi paling tidak perlakuan majikan itu sudah sangat baik. Nah ini yang menjadi poin penting, bahwa semua itu harus aktif, terlibat di organisasi, terlibat di sekolah wawasan yang setiap 2 minggu sekali dilakukan oleh kawan-kawan komunitas, bahkan ada yang 1 minggu sekali ada pendampingan, kemudian ada kegiatan-kegiatan pelatihan dan sebagainya. Ini membuat mereka menjadi semakin terbuka, semakin mau terlibat dengan banyak kegiatan advokasi, kampanye untuk memperjuangkan hak-hak mereka, memperjuangkan hak-hak perempuan, bahkan hak-hak para PRT migran juga ikut diperjuangkan. Dan juga dengan adanya undang-undang perlindungan PRT di dalam negeri, itu juga otomatis akan memberikan benefit juga, manfaat untuk kawan-kawan yang bekerja di PRT sebagai PRT migran. Karena di dalam negeri melindungi, maka bargaining position Indonesia ketika bicara dengan negara-negara pengirim, mereka juga mengatakan kami melindungi PRT di sini, dan juga melindungi PRT di dalam negeri dan juga di luar negeri. Jadi bargaining positionnya kuat. Dengan demikian pendidikan akan sangat penting untuk membuat mereka menjadi melek segala-galanya, melek. Oh ternyata ada undang-undang yang melindungi kita di undang-undang PKDRT, tetapi itu kan sifatnya leg generalis. Nah kan kita masih perlu undang-undang yang spesialis, yang khusus buat PRT. Dan juga kan pemerintah di periode lalu kan udah sangat progresif ya Mas, jadi udah sampai DIM, kemudian turun supres. Jadi dari Jokowi itu udah keluar, cuma di DPR-nya tidak maju, tidak, jadi dihalangi di DPR. Yang seharusnya kan pada bulan Maret, ketika paripurna mengatakan di Maret 2023 yang lalu mengatakan bahwa itu menjadi inisiatif DPR, tapi nyatanya enggak. Jadi ya, nyatanya masih sampai sekarang belum disahkan. Itu jadi masalah ya. Dan untuk itu terus berjuang, kami semua, termasuk kawan-kawan yang di masyarakat sipil, kawan-kawan PRT, terus berjuang untuk mendorong supaya undang-undang perlindungan PRT ini cepat disahkan, diakselerasi. Ya Mas. Iya Mbak. Iya, aku jadi ingat ini Mbak, terkait dengan beberapa waktu dulu ya. Jadi pernah ada yang film mengejar Mbak Puan itu ya. Ini kan jadi salah satu langkah upaya advokasi yang dilakukan teman-teman. Bagaimana teman-teman ini mendokumentasikan bagaimana perjuangan dari para perempuan-perempuan PRT ini dalam memperjuangkan haknya kayak gitu. Memang waktu itu sudah dijanjikan katanya akan dijadikan undang-undang inisiatif DPR kayaknya Mbak ya. Iya. Waktu itu, sehingga itu jadi semacam kayak angin segar kayak gitu. Tapi pada kenyataannya saat ini masih saja mandek kayak gitu dan belum disahkan. Padahal kalau kita melihat di berbagai media yang tadi disampaikan Mbak Aida juga, ternyata juga banyak juga kasus-kasus yang dialami oleh para PRT ini. Terus mau sampai kapan ini negara? Apakah ini akan dibiarkan terus-menerus seperti ini atau seperti apa kayak gitu kan? Nah, terkait dengan kebijakan advokasi kan tadi sudah disampaikan sama Mbak Ida bahwa
sebenarnya advokasi ini dilakukan oleh teman-teman ini tidak hanya ke ini apa PRT-nya sendiri ya, tapi juga ke kebijakannya juga kayak gitu. Nah, untuk masuk ke kebijakan ini kan kita tidak bisa melepaskan dari politik, Mbak ya, di politik kayak gitu. Nah, dari beberapa, contohnya di Jogja saja, waktu pemilihan kemarin itu ada teman-teman yang dari PRT, serikat PRT lah ya, aku lupa namanya. Dia ikut mencalonkan diri dalam kontestasi politik kayak gitu. Ini menurutku menjadi satu langkah yang sangat luar biasa kayak gitu. Bagaimana mereka melakukan perjuangan, tidak hanya mereka turun jalan ketika aksi saja, tapi juga melakukan advokasi langsung ke sisi politik praktisnya kayak gitu, Mbak. Nah, kalau di situasi nasionalnya sendiri seperti apa, Mbak? Apakah dari pengamatan Mbak Aida ini banyak teman-teman PRT yang memang sudah mulai mengarah ke politik karena itu menjadi salah satu jalan untuk menggolkan ini apa undang-undang RUU PPRT ini. Itu salah satu cara menurut saya yang dilakukan oleh kawan-kawan untuk masuk menjadi anggota legislatifnya, jadi menjadi calon anggota legislatif. Itu ada kalau di Yogyakarta Mbak Jung, kemudian yang di Jakarta itu ada Mbak Yuni Rahayu ya. Yuni Rahayu itu yang masuk melalui Partai Buruh. Suaranya cukup banyak. Jadi Yuni ini mendapat banyak impresi positif ya dari para anak muda, kaum muda. Dan juga sempat diwawancarai juga di Mata Najwa ya, menurut saya satu sosok PRT yang berani dan dia mau untuk berjuang menjadi anggota legislatif di DPRD Jakarta, namun dia masih harus terus berusaha ya menurutku sampai saat ini karena belum terpilih. Nanti mudah-mudahan pada periode berikutnya menjadi lebih banyak fokusnya menurutku. Ya ini salah satu kemajuan. Jadi bahwa kawan-kawan bukan hanya berjuang melalui organisasi-organisasi lokal, tapi juga bisa berjuang melalui partai. Itu ya mengimplementasikan hak-hak politik mereka, hak-hak mereka untuk mewujudkan kesetaraan, non-diskriminasi, bahwa meskipun PRT mereka tetap dianggap sama dong gitu dengan masyarakat lainnya ya, yang mereka memiliki kesempatan, memiliki kepandaian, intelektualitas, pengalaman, dan kemampuan mereka untuk memperjuangkan nasibnya sebagai PRT dan juga mengaktualisasikan hak-hak politiknya. Ini kan sejalan dengan ketentuan dari konvensi CIDO bahwa perempuan juga memiliki hak politik di publik gitu. Jadi implementasi ini bisa menjadi kabar baik ya bagi kawan-kawan yang terlibat di dalam gerakan-gerakan anti diskriminasi, gerakan-gerakan kesetaraan terhadap perempuan, bahwa siapapun itu bisa menjadi wakil rakyat. Jadi siapapun dalam situasi demokrasi yang terbuka itu bisa mengaktualisasikan, mengekspresikan pendapatnya dan juga duduk bersama dengan kelompok masyarakat yang lain. Jadi tidak ada bedanya, tidak ada diskriminasi, tidak ada pembagian kelas, oh kamu kelas 1, kamu kelas 1, aku kelas 1, kamu kelas 2 dan sebagainya. Iya itu Mas Rory. Oke, mungkin saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang Change Live ini ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Mbak Aida terkait dengan peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional ini. Karena diskusi ini sudah mulai di penghujung, Mbak ya. Iya. Kayaknya enggak terasa kita diskusi kayak gini kayak gitu. Jadi waktu 1 jam itu kayaknya kurang kayak gitu. Mungkin tapi kita bisa agendakan lagi di lain waktu ya.
Ya, Satu lagi pertanyaan Mbak untuk Mbak Aida. Ini terkait dengan kita bersama-sama lah mengapresiasi gerakan-gerakan teman-teman dan juga mengapresiasi teman-teman PRT yang sudah memperjuangkan hak-haknya dan mengorganisir diri untuk terus berjuang kayak gitu. Karena memang tanpa adanya perjuangan mereka, semangat mereka dalam memperjuangkan hak-haknya, maka itu akan sangat berat kayak gitu. Nah, mengapa penting Mbak menekankan keberhasilan sambil tetap kritis terhadap hambatan yang ada, Mbak? Kira-kira seperti apa? ya untuk itu maka kita terus bersama kawan-kawan PRT memperjuangkan ini. Jadi kalau kita bersolidaritas bersama memperkuat daya tekan kita ke pemerintah dan juga ke DPR, maka akan ada percepatan untuk pengesahan. Jadi kan politiknya DPR itu di periode lalu kan sebenarnya sudah ada tuh rancangan undang-undangnya. Kemudian sudah ada di pemerintah, ada surpresnya. Tapi karena belum pernah dibahas, belum pernah diagendakan untuk dibahas di paripurna, di balik kemudian di panja DPR, maka undang-undang ini tidak bisa di carry over, tidak bisa dilanjutkan pada periode berikutnya. Jadi kita harus mulai lagi dari nol, harus dimulai dari pembahasan pasal 1, dari segala macam yang dimulai dari sesuatu yang belum ada apa-apanya. Jadi saat ini prosesnya adalah mendengarkan masukan dari masyarakat. Nah, padahal pada periode lalu sudah sangat maju, jadi pemerintah sudah bukan memberikan masukan. Namun sayangnya tidak bisa di carry over, dan ini kan masih menjadi istilahnya politiknya DPR. Bentar saya minum dulu. Ya, sehingga yang perjuangan kita yang udah 21 tahun ini dimentahkan lagi. Untuk itu desakan harus terus dilakukan, dan juga kawan-kawan itu diminta tidak menyerahkan, harus terus semangat dan terus mendorong supaya kerja-kerja advokasi ini semakin dimasifkan, kerja-kerja pengorganisasian, kemudian menambahkan jumlah PRT yang terlibat di dalam organisasi, mewujudkan cita-cita PRT, adanya federasi, dan mereka menjadi semakin kuat dalam gerakan dan bisa melakukan bargaining position. Dan kami mengapresiasi apa yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa undang-undang ini harus ada dalam waktu 3 bulan. Nah, bagaimana dalam waktu 3 bulan ini sudah dilakukan percepatan, ada proses-proses pembahasan yang sudah dimulai. Tapi dari Balik kami mendengar bahwa mereka ingin target supaya sebelum akhir tahun undang-undang sudah ada. Jadi ini yang kita ingin dari seluruh masyarakat, mengajak kepada seluruh pihak untuk mendukung advokasi untuk perlindungan supaya tidak ada lagi PRT yang mengalami kekerasan, pelanggaran hak, berbagai macam bentuk kekerasan yang sebagai manusia ya. Kita sudah sampai nggak bisa berpikir orang tuh bisa melakukan tindakan yang seperti itu. Kalau melakukan serangan seksual, saya melakukan penelitian dengan kawan-kawan KOIPEK, CWKI, Jara PRT, dengan kawan-kawan Twitter itu melakukan serangan seksual itu dengan level yang paling parah, level yang paling tinggi. Ya, jadi ini karena kita melakukan advokasi, saya tidak segan untuk mengungkapkan ya. Jadi serangan seksual itu berupa perusakan alat kelamin di korban ya, pada korban, dan itu terjadi. Dan bahkan ada pada kasus yang lain juga, PRT itu digantung dengan rantai dengan kedua kaki dan tangannya yang digantung seperti kelelawar itu. Nah itu dia sampai posisi digantungnya kepalanya di bawah. Jadi ini hampir saja dia
dalam kondisi yang sangat fatal dan bisa meninggal dalam situasi itu. Nah, dalam kondisi babak belur dia dipulangkan, tapi keluarganya menuntut supaya ada keadilan, dan jalan PRT dan jaringannya juga serikat PRT juga melakukan advokasi. Nah, ini tapi hukum kita masih belum sepenuhnya berpihak pada PRT, berpihak pada kelompok korban. Nah, sehingga kita juga perlu advokasikan bahwa banyak kasus PRT itu berhenti. Banyak kasus PRT-nya malah dikriminalisasi. Banyak kasus PRT yang sampai pengadilan, tapi pelakunya itu justru dihukum ringan. Pelakunya tuh dia istri, suami, anak-anaknya, dan PRT yang laki dan perempuan yang sampai diserang oleh belasan orang, dia sendiri yang diserang, dan majikan itu hanya dihukum itu 4,5 tahun, Mas Ruli. 4,5 tahun, yang harusnya kan kalau penganiayaan berat itu sampai hampir kehilangan nyawa, itu kan sudah harusnya 7 tahun ke atas gitu tuntutan jaksa, tapi jaksa hanya menuntut 5 tahun dan putusan hakim 4,5 tahun. Itu betapa sedikitnya, kecilnya, tidak ada keadilan untuk PRT. Ya, ini yang kita sebenarnya sampai saat ini kita merasa keadilan itu belum berpihak pada kelompok yang lemah, kelompok yang rentan, dalam hal ini kawan-kawan PRT. Maka berjuanglah kita, ikut serta siapapun yang peduli pada nasib perempuan, kondisi pekerja perempuan yang rentan, yang diskriminasi, yang mengalami diskriminasi dan kekerasan, semua pihak harus ikut. Dan itu kawan-kawan mahasiswa juga sudah mulai banyak menyuarakan. Kita juga menonton film Mengejar Mbak Puan, itu kan Mas Ruli, itu adalah bagian dari sejarah dokumentasi bagaimana 21 tahun itu upaya kawan-kawan PRT untuk memperoleh keadilan itu masih berada di jalan yang terjal masih sekarang, dan kita harus masih terus mendorong dan mendesak supaya apa yang dijanjikan itu bisa direalisasikan, dan harus kita kawal, harus kita monitor terus, dan harus kita gaungkan terus-menerus kawan-kawan. Dan terima kasih juga buat Let's Talk yang sudah ikut di dalam advokasi untuk perlindungan undang-undang pekerja rumah tangga dengan banyak kegiatannya, webinar, kemudian hal-hal yang bisa membangkitkan awareness, kesadaran publik ya, bahwa inilah kelompok dari kelompok yang lain yang paling rentan, dialah yang paling rentan dari mengalami banyak hal jenis kekerasan yang merupakan korban dari perbudakan. Terima kasih Mas Budi. Oke, terima kasih Mbak Aida. Mungkin ini Mbak, tadi disampaikan bahwa ini ya Pak, terkait janji Presiden untuk 3 bulan ini harus disahkan dan sebagainya. Artinya beberapa kasus ini menjadi semakin memantapkan, harusnya ya semakin memantapkan pemerintah untuk segera mensahkan. Bukan hanya soal lip service saja bahwa ini akan kita sahkan nih, ini akan kita sahkan kayak gitu, tapi harus ada tindakan nyata bahwa pelindungan pekerja rumah tangga ini bukan hanya soal orang yang kena siksa, tapi ini soal hak atas manusia kayak gitu. Sehingga menjadi penting bahwa pemerintah itu harus segera mensahkan ini. Gitu. Nah, mungkin satu lagi Mbak Aida, mungkin closing statement dari Mbak Aida terkait dengan dinamika yang terjadi saat ini di hari yang sangat luar biasa ini, di peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional tahun 2025 ini, dan pesan-pesan untuk teman-teman semua agar mendukung gerakan dari pemenuhan hak teman-teman PRT ini. Ya, closing statement saya adalah kita masih harus berjuang dengan keras, karena apa yang disampaikan oleh Presiden dan juga Ketua Balik itu juga harus kita minta keseriusan, ya, keseriusan untuk ditindaklanjuti dengan batas waktu. Kayak ini kan sifatnya time bound ya. Jadi Pak Presiden mengatakan 3 bulan. Nah 3 bulan itu memang harus diimplementasikan oleh Balik gitu untuk dibahas
Kemudian kami menuntut dibentuknya panja supaya ada batas waktu pembahasan dan tidak terlalu lama untuk dibahas dengan konten-konten yang yang didapat dari rapat umum dengar pendapat dengan masyarakat, dengan akademisi, dengan mahasiswa, dan banyak kelompok yang saat ini terlibat ya dalam RPPU, dan mereka sudah banyak sekali memberi masukan, dan kami sangat mengapresiasi Presiden Prabowo, kemudian DPR yang sekarang ini untuk berkomitmen untuk mewujudkan undang-undang perlindungan PRT, dan kami harapkan seluruh pihak ikut terlibat di dalam proses ini, dalam memberikan masukan, dalam melakukan pemantauan, kemudian dalam mempercepat proses ini juga ya, dan juga kepada pihak-pihak media ya, para jurnalis yang sudah banyak mendukung kampanye-kampanye untuk menyebarluaskan isu-isu tentang pentingnya perlindungan hukum buat PRT agar mereka bekerja dihargai martabatnya. Kemudian juga DPR juga segera bisa meratifikasi konvensi ILO 189 karena itu tentang kerja layak untuk PRT, sehingga tidak ada lagi kawan-kawan PRT yang mengalami kekerasan, pelanggaran hak perempuan, pelanggaran HAM, dan bahkan juga masih banyak anak-anak yang bekerja sebagai PRT. Kami minta bahwa secara tegas pemerintah melarang PRT anak itu, karena melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ketua PAI mengatakan mendukung upaya pelarangan anak-anak bekerja di seluruh sektor kerja terburuk, termasuk kerja rumah tangga anak, karena mereka sangat rentan, dan ini semua harus dihapuskan. Pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh anak-anak itu sudah tidak ada lagi. Jadi demikian Mas Ruli dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Oke, terima kasih sekali ya Mbak Aida. Kita mendapatkan banyak sekali insight yang disampaikan sama Mbak Aida ya. Ini kita semua sudah belajar banyak hal soal perjuangan hak PRT, bukan hanya tentang undang-undang, saya kira ya, tapi juga tentang perubahan struktur, terus budaya dan cara pandang kita terhadap kerja domestik kayak gitu. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu kutipan ya gitu. Kerja domestik adalah kerja kehidupan. Saat kita menghargai pekerjaan rumah tangga, kita sedang merawat masa depan bersama. Mari terus bersolidaritas, mari terus bersuara, dan tentu mari terus mendukung disahkannya RUU PPRT secepatnya. Sebelum saya pamit, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua, ada beberapa pengumuman terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lestok ya. Yang pertama, besok teman-teman di tanggal 18 Juni, kita akan ada podcast Lestok episode 23 dengan tema Kerja Advokasi Feminis di Yogyakarta, belajar dari Mitra Wacana, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 pukul 15.00 WIB. Terus yang kedua, kita akan ada kegiatan FB on FB sesi 12 tanggal 20 Juni 2025 pukul 19.00 WIB dengan judul buku Karena Perempuan Aku Di Cancel, karya Mila Muzakar dengan penanggap Silvana Hasri, kandidat PhD di London. Terus yang ketiga, kita sedang ada hajat besar, yaitu KCIF 2025. Monggo silahkan pada teman-teman semua yang ingin hadir atau ingin ikut menjadi peserta di KCIF, segera mendaftar kegiatan KCIF 2025 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 September 2025. Kami sangat membuka
kepada teman-teman yang ingin daftarkan diri sebagai peserta, silakan registrasi. Kita buka sampai tanggal 25 Agustus 2025. Dan jangan lupa update terus informasi seputar kegiatan-kegiatan Let's Talk, baik itu podcastnya, terus kegiatan diskusi soal penelitian dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Let's Talk. Silahkan update terus, pantengin terus media sosial Let's Talk ya. Terus mungkin itu informasinya. Dan apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Ruli pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Let's Talk berikutnya. Tetap semangat dan panjang umur perjuangan. Ya, teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Yeah.